Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah karya inovasi kami yang berjudul Biomigung, Biofoam Jerami Bonggol Jagung. Dengan anggota kelompok ada Novidia Rahmawati dengan NIM 207200028, ada Novita Oktaviani dengan NIM 207200029, dan Oktavia Nur Aziza dengan NIM 207200031. Selanjutnya kita membahas tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara penghasil padi terbesar setelah Tiongkok, Cina, sehingga produksi limbah jerami setiap tahunnya mencapai 21,75 juta per ton. Efek pandemi yang menjadikan masyarakat sering membeli makanan take away dan mengakibatkan sampah styrofoam atau wadah makanan itu menumpuk. Menurut Ridwan Kamil, 1.300 ton sampah setiap harinya di Kota Bandung. Dan kurangnya pengelolaan limbah pertanian. Sekitar 43% produksi limbah pertanian yang digunakan hanya 7,8%-nya saja. Lalu sisanya atau 35,2%-nya dikemanakan? Nah, berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dapat memberikan solusi untuk mengolah limbah pertanian sebagai pengganti styrofoam atau menjadi wadah makanan. Dengan mengolah jerami dan penambahan bonggol jagung menjadi wadah makanan yang ramah lingkungan. Landasan teori. Styrofoam disebut juga polystyrene foam yang merupakan jenis ke-6 dari termoplastik yang biasa digunakan sebagai wadah makanan. Dan styrofoam ini berasal dari sekitar 90-95% polystyrene dan 5-10% gas. Misalnya N-butana dan N-heptana. Polystyrene ini bersifat kaku, transparan, dan merupakan insulator yang baik. Dampak dari penggunaan styrofoam dapat mengganggu kesehatan manusia. Styrofoam ini biasa digunakan sebagai wadah makanan yang hanya sekali pakai saja. Banyak masyarakat yang menggunakan styrofoam ini karena harganya itu relatif murah dan styrofoam ini tahan terhadap panas dan dingin serta tidak mudah bocor. Namun banyak dampak negatif yang ditimbulkan ketika masyarakat menggunakan styrofoam. Sampah styrofoam ini tidak bisa diuraikan sehingga jika dibiarkan begitu saja akan menumpuk. Di sisi lain, penggunaan styrofoam juga akan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Karena zat yang ada pada styrofoam ketika bersentuhan langsung dengan makanan akan terjadi lingkungan yang ada pada styrofoam seperti vinyl klorida, akrilonitril, dan metaklironitril itu dapat memicu terjadinya kanker. Dan styrofoam ini ditetapkan sebagai limbah berbahaya kelima di EPA. Selanjutnya, jerami padi. Indonesia merupakan negara agraris sehingga banyak yang berprofesi sebagai petani. Karena kondisi tanahnya yang subur, maka kebanyakan ditanami padi. Ketika musim panen, bagian yang diambil itu hanyalah padinya saja. Dan jeraminya itu biasanya digunakan sebagai pakan hewan ternak, dibiarkan membusuk dan dibakar. Ketika jerami tersebut dibakar, akan menimbulkan gas polutan. Sehingga alangkah baiknya ketika jerami tersebut dapat diolah menjadi suatu teknologi yang ramah lingkungan. Jerami padi mengandung selulosa 32-47%, hemiselulosa 19-27%, dan lignin 5-24%. Jerami padi mengandung selulosa alami sehingga dapat dimanfaatkan sebagai biomasa. Selulosa ini dapat terdegradasi sehingga ketersediaannya itu akan berkelanjutan dan ada sepanjang tahun. Serat jerami digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik dari bioplastik. Selanjutnya ada bonggol jagung. Bonggol jagung merupakan limbah pertanian yang berasal dari jagung. Pada tahun 2006,
produksi jagung secara nasional mencapai 11 juta ton. Sehingga hasil jagungnya banyak, maka limbahnya pun juga banyak. Selain itu, bonggol jagung juga memiliki penyusun utama yaitu lignin, selulosa, serta hemiselulosa. 20,3% kandungan lignin, 31,7 kandungan hemiselulosa, dan 34,7 berupa selulosa. Biasanya bonggol jagung ini dibakar atau langsung dibuang begitu saja. Dan dalam jumlah yang banyak, bonggol jagung ini akan mencemari lingkungan. Sehingga langkah yang dapat dilakukan adalah menggunakan bonggol jagung menjadi suatu produk yang dapat dimanfaatkan serta dapat meminimalisir terjadinya penumpukan limbah dan pencemaran lingkungan. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah metode. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian eksperimental. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana manfaat limbah pertanian jerami dan bonggol jagung untuk dijadikan suatu produk yang ramah lingkungan. Penelitian ini juga digunakan sebagai langkah penanggulangan dampak yang ditimbulkan dari banyaknya kegiatan pembakaran limbah pertanian. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan eksperimen pembuatan produk ini dilakukan dengan melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini dilakukan kegiatan berupa pengamatan lingkungan sekitar. Dalam pengamatan ini maka akan diperoleh permasalahan dan potensi yang akan ditemukan dalam suatu lingkungan. Yang selanjutnya akan dilakukan perencanaan tentang pengurangan dampak dari permasalahan lingkungan tersebut dengan menciptakan sebuah produk yang dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan berupa pengumpulan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembuatan produk ini. Yang selanjutnya akan dilakukan percobaan pembuatan produk dengan ukuran yang berbeda dari setiap percobaannya, yang dimaksudkan agar diperoleh hasil yang maksimal dari beberapa perbedaan percobaan dalam percobaan satu dan percobaan yang selanjutnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pengujian kualitas produk. Dalam tahap ini dilakukan pengujian kualitas hasil produk yang telah dibuat. Dalam pengujian produk ini terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk menguji produk seperti ketahanan produk terhadap air, kekuatan produk, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini akan dilakukan penilaian atau pembahasan kembali tentang produk hasil ataupun kegiatan yang dilakukan dalam proses pembuatan produk biofoam ini. Dalam tahap evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa pencapaian dan kelancaran dari kegiatan pembuatan produk ini, yang kemudian akan digunakan sebagai saran dalam kegiatan pembuatan produk biofoam ini selanjutnya. PVA dan tepung tapioka sebagai perekat, air, wadah untuk mencampur, piring, dan blender untuk menghaluskan tadi. Nah, di sini kelompok kita menggunakan formula untuk membuatnya ada 1, 2, dan 3 seperti yang di atas. Pembuatannya yang pertama yaitu campurkan semua bahan ke dalam wadah. Kedua adalah tambahkan air dan aduk merata. Yang ketiga adalah letakkan adonan tersebut di atas piring dan ratakan. Selanjutnya yaitu panaskan di bawah sinar matahari atau bisa di oven. Selanjutnya lakukan pada setiap formula. Ini ketiga percobaan tadi yang berhasil cuma percobaan kedua dan ketiga, karena pada yang pertama itu hasilnya hancur, tidak merekat. Yang rekat itu hanya 2 dan 3. Kami juga melakukan uji daya serap. Yang gagal tadi sudah dibiarkan, jadi kita
uji daya serapnya pada percobaan 2 dan 3. Pada percobaan 2 setelah ditetesi air, permukaannya sedikit agak lembek, dan pada percobaan ketiga pada permukaannya cepat mengering dan seperti awal tadi tidak lembek. Rencana tindak lanjut dari pembuatan produk biofoam ini adalah dengan memperbaiki formula untuk menghasilkan biofoam yang lebih baik lagi. Kemudian akan dilakukan pengujian seperti pengujian daya tahan air, daya tahan tarik, daya tahan tekan, dan parameter lainnya. Kemudian jika formula yang didapatkan dan hasil pengujian sudah baik, maka akan dicoba untuk memproduksi ulang produk biofoam ini untuk ditawarkan kepada masyarakat. Maka dari situ kita akan mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai produk biofoam yang diolah dari limbah pertanian tersebut. Baiklah, kesimpulan dari pembuatan produk ini adalah biofoam dari bonggol jagung dan jerami ini dapat digunakan untuk mengurangi limbah pertanian yang biasanya hanya dibakar dan mengakibatkan pencemaran udara. Biofoam ini dapat dibuat dengan cara menghaluskan jerami dan bonggol jagung sampai berbentuk bubuk, selanjutnya mencampurkan semua bahan, dan yang terakhir adalah tahap penjemuran. Dari pembuatan biofoam ini juga dapat menjadi pengetahuan baru dan dapat dijadikan sebagai ide berwirausaha oleh masyarakat sekitar.